Ketemu lagi dengan aku Pinkan. Jadi di video kali ini aku mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah kalian tanyakan di foto Instagram aku. Dan ya ini juga pertanyaan tuh kayak banyak banget, jadi aku cuman pilih beberapa gitu. Tadinya aku pilih 10 sih, tapi ada yang lebih, jadi kayak 13 atau 14 pertanyaan lah yang bakal aku jawab. Dan ini juga mewakili jawaban aku buat yang lain. Jadi aku nggak sendiri, aku berdua. Tapi dia nggak di sini, jadi dia cuma di situ, cuman dia yang bakal baca pertanyaannya, terus aku yang jawab. Oke, kita mulai. Yang pertama, Kak Pin, saat rekrutan pramugari itu nilai NEM saat sekolah jenjang terakhir SMA atau SMK sederajat itu berpengaruh nggak sih Kak? Meskipun dia pandai berbahasa asing, tubuh yang proporsional, dan nilai keramah tamahan yang tinggi. udah. Itu sebutin dari siapa? Dari MWRF. Oke, dari Mawar kayaknya ya. Iya Mbak. Kalau nilai sih nggak berpengaruh sih kalau aku bilang. Terus apalagi yang ditanya? Meskipun dia pandai berbahasa asing, tubuh. Enggak, kalau nilai, pokoknya nilai itu nggak berpengaruh biasanya gitu. Setahu aku nilai nggak berpengaruh, kalau yang penting lulus gitu. Dan pada saat ikut tes ya yang penting kamu bisa jawab apa yang ditanya gitu. Itu aja. Yang kedua dari Happy HTB. Kak, dulu kakak kan peeling bekas luka sampai 4 kali treatment. Bekas luka kakak dulu gedenya semana Kak? Dan bekas lukanya udah lama apa masih baru Kak? Dijawab ya Kak, aku pengen tahu. Oke, jadi untuk bekas luka ini juga banyak banget yang nanya. Jadi bekas luka aku itu ya dari dulu segini udah segini terus. Dia nggak akan mengecil gitu, tapi setidaknya warnanya itu tuh memudar. Dan sampai sekarang tuh masih ada bekasnya, cuman emang warnanya tuh nggak sehitam yang dulu. Bekas luka aku tuh udah dari kecil, dari aku SD kalau nggak salah deh. Terus treatmentnya itu peeling 4 kali treatment. Itu 1 kali treatment aku bayarnya 750.000 waktu itu dulu di Manado. Aku nggak tahu sekarang. Dan ternyata peeling itu tuh cuman buat ngangkat kulit mati gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau yang lebih lebih maksimal hasilnya, kalian bisa tanya ke dokter kulit. Biasanya sekarang sih udah ada sih di dokter kulit, itu namanya scar removal. Kalian bisa tanya di dokter kulit. Oke? Next. Selanjutnya dari Stella Andriani. Kak, kalau pramugari bikin vlog pas di pesawat boleh nggak? Kayak lagi tugas mau penerbangan gitu. Dari mulai masuk pesawat, ngecek-ngecek, dan penumpang boarding, sampai pesawatnya landing. Satu lagi Kak, boleh nggak kalau pramugari sama pilot itu nikah dalam satu maskapai? Atau salah satunya harus ada yang mundurin diri? Oke, jadi banyak sih yang bilang ke aku gitu, kayak request gitu, Kak bikin vlog dong di pesawat gitu-gitu. Itu nggak boleh ya, karena apa ya, kita kan lagi kerja, ya nggak mungkin juga aku lagi kerja pegang-pegang kamera, ngomong di kamera gitu, nggak bisa. Kalau aku nggak bisa. Kalau misalnya kalian misalnya lihat, oh ada pramugari ini bisa kok, masa nggak bisa sih ini segala macam, ya itu terserah dia gitu. Tapi kalau aku nggak. Terus kalau pramugari nikah sama pilot boleh, tapi kalau satu maskapai ya harus mundurin diri salah satu. Biasanya pramugari sih yang mundurin diri. Next. Dari Michelle Gracia. Kak, mau nanya dong, di maskapai kakak misalnya abis pendidikan itu, kalau udah mulai terbang kerja, kita bakal tetap tinggal di mes atau boleh tinggal di rumah sendiri? Terus misalnya boleh di rumah sendiri pas kerja, ada penjemputan dari rumah bandara rumah gitu nggak Kak? Kayak maskapai sebelah. Oh iya, terus kan kakak udah 7 tahun di maskapai ini. Ada niatan untuk pindah ke maskapai lain nggak? Kalau iya, kenapa enggak? Kenapa? Makasih ya Kak. Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa kali? Ya. Oke, jadi kalau misalnya kamu mau tinggal di rumah boleh gitu. Kalau misalnya udah mau terbang, kalau misalnya terbang udah aktif terbang, terus kamu mau tinggal di rumah. Tapi kalau di maskapai aku itu nggak dapat penjemputan gitu di rumah. Kalau mau ya tinggal di mes untuk penjemputan gitu. Kalaupun kamu tinggal di rumah ya kamu bayar sendiri untuk transportasi ke bandara dan pulangnya. Terus yang kedua,
Oh, aku udah 7 tahun di sini. Enggak sih, belum ada rencana. Soalnya aku kontraknya masih ada di sini, jadi ya udahlah. Habis kontrak mungkin baru ada rencana. Mungkin. Next. Dari Sofianov 83. Aku mau tanya nih, kamu suka stalking medsos mantan nggak? Enggak sih, mantan yang suka nge-stalk di medsos aku. Kenapa kamu ketawa? Dari Yudi Rahman 9. Kak, pertanyaanku, kalau seandainya kakak nggak jadi pramugari kayak sekarang, kakak pengen jadi apa? Ibu rumah tangga. Simple ya mbak. Simpelnya. Ya dong. Lanjut. Next. Dari Leonardo Fir 30. Kak Pinkan tolong dijawab ya, apa yang dilakukan pramugari ketika pesawatnya mau mendarat di air? Dan apa yang dilakukan setelah mendarat di air? Kalau mau mendarat di air, berdoa. Kalau udah mendarat di air, berenang. Jawabannya sangat bagus mas, 100. Ya mau ngapain lagi? Next. Dari Kikit Wiar. Kakak, ada nggak pramugari yang nikah sama pilot? Ada banyak. Next. Dari Rizadin BR. Kak, kenapa maskapai di Indonesia jarang ada pramugaranya? Terima kasih. Kalau itu aku nggak tahu. Kalau misalnya kamu penasaran, kamu langsung aja tanya ke maskapainya. Next. Dari Aulia Prila. Ada berapa banyak mantan Kak Pinkan? Dan adakah mantan Kak Pinkan yang masih aja chat? Kak Pinkan? Wait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow. 3. Mantan yang masih ngechat. Rahasia. Next. Dari Ria of 19. Kak, ceritain pas lagi training dong, ngapain aja? Terus suka dukanya apa aja? Kalau lagi training ya belajar dan belajar. Iya sih, belajar ujian. Kalau suka dukanya udah aku jelasin sih di video yang pertama, kalau nggak salah deh, video paling pertama. Cuman intinya tuh kalau sukanya banyak, kalau dukanya tuh paling ya jarang ketemu keluarga, nggak bisa janjian sama teman-teman gitu. Next. Dari Melia Naf. Kakak terbang udah sampai ke luar negeri kak. Kalau udah syarat jadi pramugari untuk luar negeri itu apaan ya kak? Apa masih ada syaratnya apa enggak? Kalau dulu maskapai aku tuh ada penerbangan ke Malaka sama Penang, Malaysia. Tapi sekarang udah nggak ada lagi, jadi kita cuma di dalam negeri doang. Nah kalau untuk luar negeri itu tuh nggak ada persyaratan apa-apa. Jadi kalau misalnya kamu udah masuk, udah punya rating pesawatnya, kalau misalnya maskapainya ada rute gitu, maksudnya kalau dia ada rute penerbangan ke luar negeri ya udah. Kalau misalnya kamu dapet, terus kamu punya paspor dan kamu dapet schedule ke luar negeri ya udah jalanin gitu. Jadi nggak ada persyaratan untuk misalnya harus begini ya, kalau ke luar negeri itu beda sama yang di dalam gitu, nggak, sama aja. Dari Nurul Islami. Kan Kak Pinkan dulu kuliah, kenapa berhenti dan kenapa awalnya mutusin jadi pramugari dengan resiko yang kita semua juga udah tahu kan, jauh dari orang tua juga lagi. Kenapa nggak pilih kerjaan lain? Terus kalau udah nggak jadi pramugari, kakak mau kerja apa? Balik Manado atau stay di Jakarta? Panjang banget ya pertanyaannya. Ada gurau. Aku berhenti kuliah karena udah capek belajar. Terus memilih pramugari karena emang waktu itu ada penerimaan pramugari. Dan aku tuh dulu tuh mikirnya tuh pramugari tuh aku bukan kerja gitu. Jadi kayak cuman aku pengen jadi pramugari gitu. Nanti pas sudah masuk gitu, oh iya ternyata aku udah kerja gitu. Jadi pramugari tuh aku nggak jadiin sebagai pekerjaan aku sih sebenarnya gitu.
Terus kalau misalnya udah berhenti, aku nggak tahu sih kalau aku nikahnya sama orang sini ya berarti aku tinggal di Jakarta atau tinggal di mana. Kalau enggak ya pulang ke Manado gitu. Next dari Maradinta. Waktu jadi pramugari saat terbang pernah nggak kondisi pesawat mau jatuh karena cuaca buruk atau gangguan gitu? Kalau pernah, hal yang pertama Kak Pinkan lakukan apa? Kalau cuaca buruk sampai mau jatuh nggak pernah sih, nggak ada deh kayaknya. Cuman kalau cuaca buruk iya ada gitu. Kalau hal pertama yang aku lakuin berdoa. Duduk dulu deh baru berdoa ya nggak sih? Iya. Duduk pakai seatbelt. Ya duduk pakai seatbelt dulu baru berdoa. Jadi hal pertama adalah duduk. Lanjut. Dari Kak Dina. Pernah ketemu artis nggak Kak pas lagi terbang? Kalau pernah cerita ya Kak, siapa aja? Artis banyak sih, soalnya kan kayak aku kan terbang di daerah, terus apalagi kayak artis-artis dangdut gitu biasanya kayak suka diundang di daerah-daerah kan, jadi banyak gitu artis. Kalau misalnya aku lupa sih siapa aja, tapi contohnya aku pernah bawa, selain artis dangdut ya, aku pernah bawa Andin, terus DJ Winky, terus Ariel Noah, terus Mama Dede. Oke, itu aja dari aku. Terima kasih sudah menonton video ini. Maaf banget kalau misalnya pertanyaan kalian gak aku baca dan gak aku jawab di sini, karena mungkin itu udah pernah aku jawab di video-video sebelumnya, atau enggak emang udah aku jadiin satu di sini gitu. Oh iya, terus banyak yang nanya juga, kalau mata minus bisa nggak jadi pramugari? Bisa, batasnya maksimal -3. Terus kalau kalian mau ikut penerimaan, aku saranin nggak usah pakai soft lens, nggak usah pakai soft lens karena biasanya bakal disuruh buka pas performance ya, pas performance. Ya udah, itu aja dari aku. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian dan jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, bye bye. Terus Mama Dede, terus Opik, terus siapa lagi ya? Trio Macan. Trio apa lagi tuh yang selain Trio Macan? Kalian dengar dia bilang apa? Trio Wek. Udah gak ada lagi itu.